Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Pradana Hakim, NIM 20030150104 dari PJKRE atau 05. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan kulit dan kelamin. Penyakit infeksi merupakan salah satu cabang dari penyakit yang dipelajari pada bidang ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Pada bidang kulit, infeksi dapat dibagi berdasarkan penyebabnya, seperti infeksi bakteri yang dikenal dengan pioderma, infeksi jamur yang dikenal sebagai dermatomycosis disebabkan oleh virus dan manifestasi dari parasit. Pioderma adalah akan radang kulit yang disebabkan oleh bakteri pembuat nanah seperti Streptococcus, Haemolycoccus, Staphylococcus aureus atau Albus, Corynebacterium monocysimum, dan bakteri gram negatif lainnya. Pada umumnya sebanyak 60% individu normal ditemukan S. aureus yang tumbuh intermen pada kulit dan mukosa. Pada umumnya bakteri ini akan bertumbuh pada kulit yang lembab seperti area inguinal, aksila, dan perirektal. Begitupun pada mukosa nasal, faring, dan rektal. Merupakan pioderma superficialis, di mana infeksi berbatas pada epidermis. Impetigo diklasifikasikan menjadi 3, yaitu impetigo crustosa, impetigo bullosa, dan impetigo neonatorium. 1. Impetigo crustosa. Penyakit ini disebabkan oleh Streptococcus B. haemolyticus. Predileksi dari penyakit ini pada daerah wajah, area sekitar hidung dan mulut, di mana hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan sumber infeksi. Kelainan kulit dimulai dengan papul erythema menjadi vesikel dan pustul dengan dasar erythema yang dengan mudah pecah sehingga meninggalkan bekas krusta tebal berwarna kuning seperti madu. Apabila krusta tersebut diangkat, tampak erosi di bawahnya. 2. Impetigo bullosa. Penyakit ini paling sering disebabkan oleh Staphylococcus aureus dengan predileksi di aksila, dada, dan punggung. Kelainan kulit yang tampak adalah eritema. Bula bertinding tipis berisikan cairan berwarna kuning jernih yang semakin lama menjadi kuning tua dan keruh. Hipopion yang apabila pecah meninggalkan bekas erosi dan koloret. Bila dilakukan pemeriksaan Nikolowski memberikan hasil negatif. 3. Impetigo neonatorium merupakan varian impetigo bullosa yang terdapat hanya pada neonatus. Kelainan ini dapat ditemukan menyeluruh. Folliculitis. Peradangan yang mengenal folikel rambut. Penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Folliculitis dibagi menjadi 2 berdasarkan kedalaman infeksi, yaitu folliculitis superficialis dan folliculitis profunda. 1. Folliculitis superficialis dapat disebut juga sebagai Burkhardt impetigo. Kelainan kulit berupa papul erythema atau pustul dibentuk kuba yang di tengah terdapat rambut. 2. Folliculitis profunda. Tempat predileksi di bibir atau atas dan dagu bilateral. Kelainan kulit berupa papul erythema atau putsul diserta infiltrasi subkutan yang dapat diraba.
Fulunke, peradangan yang mengenal folikel rambut dan sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Furunkel umumnya timbul pada daerah yang lembab dan lipatan seperti leher, wajah, aksila, dan bokong. Beberapa faktor dapat menjadi pencetus terjadinya furunkel seperti obesitas, gangguan fungsi neutrofil, imunosupresan akibat glukokortikoid sistemis, kemoterapi, dan defensi imunoglobulin. Hidradenitis, infeksi kelenjar aporokin yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, umumnya mengenal anak dengan usia akil balik hingga dewasa muda. Sering didahului oleh terutama atau mikrotrauma seperti pemakaian deodoran atau pencukur rambut aksila. Gejala penyakit dapat diserta demam dan malese. Kelainan kulit yang tampak berupa modus yang disertai kelima tanda radang akut. Impetigo merupakan pioderma superficies di mana infeksi berbatas dan epidermis. Impetigo diklasifikasikan menjadi 3, yaitu impetigo crustosa, impetigo bullosa, dan impetigo neonatorum. Impetigo crustosa, penyakit ini disebabkan oleh Streptococcus behemolyticus. Predileksi dari penyakit ini pada daerah wajah, ada sekitar hidung dan mulut, di mana hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan sumber infeksi. Kelainan kulit dimulai dengan papul eritem yang menjadi vesikel atau pustul dengan dasar eritem yang dengan mudah pecah sehingga meninggalkan bekas krusta tebal berwarna kuning seperti madu. Apabila krusta tersebut diangkat, tampak erosi di bawahnya. 2. Impetigo bullosa, penyakit ini paling sering disebabkan oleh Staphylococcus aureus dengan predileksi di aksila, dada, dan punggung. Kelainan kulit yang tampak adalah eritema, bula berdinding tipis berisikan cairan berwarna kuning jernih yang semakin lama menjadi kuning tua dan keruh. Hipopion yang apabila pecah meninggalkan bekas erosi dan koloret. Bila dilakukan pemeriksaan Nikoski memberikan hasil negatif. 3. Impetigo neotorium merupakan varian impetigo bullosa yang terdapat hanya pada neonatus. Kelainan ini dapat ditemukan menyeluruh. Folikulitis, perdagangan yang mengenai folikel rambut. Penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Folikulitis dibagi menjadi 2 berdasarkan kedalaman infeksi, yaitu folikulitis superficialis dan folikulitis profunda. Folikulitis superficialis dapat disebut juga sebagai Burkhardt impetigo. Kelainan kulit berupa papul eritem dan pustul berbentuk kubah yang di tengahnya terdapat rambut. Folikulitis profunda terdapat predileksi di bibir atas dan dagu bilateral. Kelainan kulit berupa papul eritem atau pustul diserta infiltrat subkutan yang dapat diraba. Furunkel, perdagangan yang mengenal folikel rambut dan sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Furunkel umumnya dapat timbul pada daerah yang lembab dan lipatan seperti leher, wajah, aksila, dan bokong. Beberapa faktor dapat menjadi pencetus terjadinya furunkel seperti obesitas, gangguan fungsi neutrofil, imunosupresan akibat
glukokortikosteroid sistemik, kemoterapi, dan definisi imunoglobulin. Ektima merupakan ulkus superficial yang tertutup krista yang lekat di atasnya disebabkan oleh Streptococcus B haemolyticus. Pada umumnya mengenai usia anak-anak dengan predileksi tempat yang mudah terkena trauma seperti tungkai dan bokong. Kelainan kulit awalnya berupa vesikopustul yang pecah akan tampak krusta tebal berwarna kuning yang bila diangkat tampak ulkus dangkal berbentuk cawan dengan tepi meninggi. Erysipelas merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh Streptococcus. Pada umumnya didahului oleh gejala konstitusi seperti demam, malese, dan didahului oleh trauma. Epidermis dan dermis merupakan lapisan kulit yang diserang kelainan kulit yang ditemukan berupa eritem berwarna merah cerah, berbatas tegas dan dengan tepi meninggi diserta tanda radang akut. Selulitis disebabkan oleh Streptococcus memiliki gejala konstitusi predileksian dan hasil pemeriksaan laboratorium yang sama dengan erysipelas. Yang membedakan adalah gejala klinis eritem yang infiltrat dan difus mencapai lapisan subkutan dan teraba keras saat dipalasi. Batas difus terjadi karena infeksi yang terjadi sudah lebih ke dalam dermis. Infeksi pada kelenjar keringat yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, kelainan kulit yang tampak berupa nodus eritematosa multiple yang tidak nyeri, berbentuk murah dan dapat pecah. Predileksi pada dapat dengan banyak keringat umumnya ditemukan pada anak-anak. Faktor predisposisi berupa daya tahan yang menurun dan banyak berkeringat. Hidradenitis, infeksi kelenjar apokrin yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, umumnya mengenai anak dengan usia akil balik hingga dewasa muda. Sering didahului oleh trauma atau mikrotrauma seperti pemakaian deodoran atau demam dan malese. Kelainan kulit yang tampak berupa nodus yang disertai kelima tanda radang akut. Dermatomikosis. Dermatomikosis merupakan infeksi jamur pada kulit. Kelompok jamur ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mikosis superficialis dan mikosis profunda. Mikosis superficialis merupakan infeksi yang mengenai jaringan mati pada kulit, kuku, rambut, sedangkan mikroprofunda adalah jamur yang dapat menginfeksi lebih dalam dari kulit. Tinea corporis merupakan dermatofita yang mengenai kulit gelap rosa kecuali telapak tangan, telapak kaki, dan selangkangan. Gambaran klinis yang khas adalah lesi anular atau ringworm atau plak serpiginosa dengan squama. Pada bagian tengahnya tampak bersquama dengan gambaran penyembuh atau central healing, dan bagian tepi tampak lebih merah sehingga memberi gambaran tepi aktif. Tinea pedis. Tinea pedis dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu 1. Interdigitalis merupakan jenis tinea pedis yang paling ditemukan dengan gambaran klinik bercak kemerahan, bersisik dan
maserasi pada sela jari kaki trauma di antara lateral jari ketiga dan keempat dan antara jari keempat dan kelima. 2. Moccasin foot atau populus squamosa hyperkeratotic. Tipe moccasin foot merupakan tinea dengan gambaran klinis telapak kaki bagian medial dan lateral yang bersisik pada derajat eritema bervariasi. Dapat ditemukan squama yang dalam beberapa menit menjadi colored dengan diameter kurang dari 2 mili. 3. Subakut. Tipe ini biasanya disebabkan oleh strain zoofilik yaitu Mentacropis dengan gambaran klinis fisikal tegan dengan ukuran lebih dari 3 mm. Physical stool atau bula yang tampak pada telapak kaki dan area periplantar. Tinea manu memiliki bentuk yang sama dengan tinea pedis. Jika lesi didapat pada punggung tangan, biasanya akan memberikan gambaran tepi aktif seperti gambaran pada tinea coproris. Tinea capitis dibagi menjadi 3 bentuk yaitu 1. Grey patch